berdoa bersama. Anak-anak berdiri dan sikap berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah yang kekal dan kuasa, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu menyertai kami anak-anak-Mu. Ini semua ya Bapa, kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apakah semua hadir? Hadir. Hadir? Hadir, Bu. Agustina Nanariai. Cornelis Tengdare. Martina Netanleru. Hadir. Jadi semua hadir. Bagus. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar. Adapun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, agar anak-anak dapat menjelaskan bahwa orang lain turut mengembangkan diri. Yang kedua, anak-anak bisa menceritakan kembali isi bacaan kitab suci dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Pada minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih tahu? Minggu kemarin kita belajar tentang lingkungan turut mengembangkan diriku. Dan pada hari ini kita belajar tentang aku mengembangkan diriku bersama orang lain. Nah, orang lain di sini berarti orang yang ada di sekitar kita. Kita sebagai manusia, kita adalah makhluk pribadi dan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial berarti kita bisa berhubungan dengan siapa saja. Kita bisa berrelasi dengan siapa saja. Kita bisa bersosialisasi dengan siapa saja karena kita manusia ini adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian. Ada yang bisa hidup sendirian? Ada yang dia bisa tidak berbicara dengan orang selama 1 minggu, bisa? Tidak bisa. Jadi kita mesti berhubungan dengan orang lain, berrelasi dengan orang lain agar orang lain dapat membantu mengembangkan diri kita. Dan juga pada hari ini kita mau belajar. Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa tentang persahabatan. Tentang apa? Persahabatan. Tentang apa? Persahabatan. Tentang persahabatan. Persahabatan yang baik. Persahabatan yang saling mencintai antara satu dengan yang lain. Bersahabat itu kita saling percaya. Jadi saling percaya antara teman. Bersahabat itu kita harus saling percaya antara satu dengan yang lain. Kita harus mencintai antara satu dengan yang lain. Itu yang namanya persahabatan yang diberikan contoh oleh Yesus agar kita mengikuti teladan Yesus. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar. Perhatikan gambar yang Ibu sudah bagikan. Ada berapa gambar? Ada 4. Ada berapa? 4. Nah, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Sekarang perhatikan, sudah? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, Titin, gambar 1, dia menceritakan tentang apa? Orang tua bersama
Iya, Jenny. Di situ ceritakan tentang apa? Lihat gambar ketiga. Ibu guru mengajar. Gambar keempat. Mana? Ya, suntik. Dokter lagi suntik. Jadi ada 4 gambar tadi. Gambar pertama dia menceritakan bahwa seorang anak dalam keluarga, dia bersama orang tua, kakak, adik. Dan gambar kedua, dia sementara bermain dengan teman-teman. Dan gambar yang ketiga, buat apa? Dia sementara belajar bersama ibu guru. Ibu guru memberikan pelajaran kepada siswa. Dan gambar yang keempat, ceritakan tentang apa? Dokter sementara merawat orang sakit. Nah, tadi dari keempat gambar tadi, dia mau menjelaskan bahwa kita yang mengembangkan diri kita itu pertama-tama dalam keluarga. Keluarga, orang tua, kakak, adik, itu yang pertama-tama mengembangkan diri kita, yang membantu mengembangkan diri kita. Dan setelah itu ada teman. Teman ada yang di rumah dan juga ada teman-teman yang berada di sekolah. Siapa yang tidak ada teman di rumah? Ada? Tidak ada, semua ada teman. Siapa yang tidak ada teman di sekolah? Tidak ada, semua mempunyai teman. Baik di rumah maupun di sekolah, semua punya teman. Yang kedua, kita juga apabila mengalami sakit, juga kita dibantu atau diberi obat oleh dokter. Dokter periksa, berarti dokter juga dia membantu mengembangkan diri kita. Dan juga di sekolah ada gambar yang ketiga tadi. Ibu guru sementara memberikan pelajaran kepada siswa agar siswa dia lebih pintar dan rajin belajar sehingga menjadi anak yang berguna. Jadi kita tidak bisa hidup sendirian. Kita harus hidup bersama orang lain yang ada di sekitar kita sehingga orang lain itu dapat membantu untuk mengembangkan diri kita. Sekarang anak-anak coba buka kitab suci. Sudah? Buka kitab suci Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Sudah? Sudah? Kalian sudah? Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Nah, semua dengar? Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Dan mereka berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku.
barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Nah, anak-anak, tadi dalam bacaan Injil tadi, dia menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang apa? Yesus dan saudara-saudaranya. Tadi, bagaimana cara agar kita dapat menjadi saudara-saudara Yesus? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi saudara Yesus? Kita harus buat apa? Menolong. Selain itu melakukan apa? Buat apa? Melakukan kehendak Allah. Nah, seperti tadi Yesus katakan, barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Nah, anak-anak, dalam bacaan tadi mau menjelaskan bahwa tadi ada kata-kata dari orang tadi bahwa lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mereka mencari engkau. Nah, di sini mau menjelaskan bahwa Yesus itu dia tidak sendirian, bahwa Yesus itu dia punya orang tua, Yesus itu dia punya keluarga, dan Yesus itu dia punya saudara. Jadi Yesus tidak sendirian. Nah, tadi dalam bacaan tadi Yesus mau menjelaskan bahwa kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Jadi tadi Yesus mengatakan bahwa siapa yang melaksanakan kehendak Allah, dialah adalah ibuku, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan. Berarti mau menjelaskan bahwa siapa saja adalah saudaraku, baik orang lain atau sesama yang ada di sekitar kita, itu adalah sebagai saudara kita. Jadi kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kita harus saling percaya antara satu dengan yang lain. Tidak ada permusuhan di antara kita. Seperti Farel harus mencintai teman-teman, harus mengasihi teman-teman, dan tidak boleh ada permusuhan di dalam kelas ini. Jadi kita harus bersahabat dengan siapa saja, kita harus mencintai siapa saja yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, tugas kalian sebagai bahan refleksi, kamu membuat doa spontan. Tulis doa, ya, tulis doa syukur, doa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan orang tua yang dapat membantu mengembangkan diri saya. Ya, tulis doa, dan setelah itu doa yang sudah kamu tulis tadi, pulang di rumah dan kamu bacakan pada saat doa bersama. Sudah, Mak? Sudah, Ibu. Pada saat doa bersama dengan orang tua, dengan bapak, mama, kakak, adik, dan doa yang kamu tulis tadi kamu bacakan sebagai rasa syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan orang tua kepada kita dan orang tua sudah membantu mengembangkan diri kita. Nah, untuk itu anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya minta anak-anak semua berdiri dan kita mengakhiri dengan doa. Dan sekarang Jenny, saya minta Jenny maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa.